Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas kisah yang penuh dengan hikmah, yaitu taubatnya Hasan al-Basri. Pada mulanya Hasan al-Basri adalah seorang pedagang batu permata, dan ia pernah dijuluki Hasan si pedagang mutiara. Hasan mempunyai hubungan dengan Bizantium atau Romawi Timur. Relasinya cukup banyak, terdiri dari berbagai golongan, termasuk para jenderal dan menteri kaisar. Pada suatu hari ketika ia pergi ke Bizantium, Hasan mengunjungi Perdana Menteri dan mereka berbincang-bincang beberapa saat. "Jika engkau suka, kita akan pergi ke suatu tempat," kata si menteri mengajak Hasan. "Terserah kamu," jawab Hasan. "Kemanapun aku menurut." Si menteri memerintahkan agar disediakan seekor kuda untuk Hasan. Tak lama kemudian keduanya berangkat beriringan menuju padang pasir. Sesampainya di tempat tujuan, Hasan melihat sebuah tenda yang terbuat dari brokat Bizantium, diikat dengan tali sutra dan dipancang dengan tali emas di atas tanah. Hasan berdiri di kejauhan. Tak berapa lama kemudian muncullah pasukan tentara perkasa dengan perlengkapan perang yang sempurna. Mereka lalu mengelilingi tenda itu, menggumamkan beberapa patah kata, kemudian pergi. Setelah itu muncul pula para filosof dan cerdik pandai yang hampir 400 orang jumlahnya. Mereka mengelilingi tenda itu dan menanggumamkan beberapa patah kata, kemudian berlalu dari tempat itu. Selanjutnya datang lagi 300 orang-orang tua yang arif bijaksana dan berjanggut putih. Mereka menghampiri dan mengelilingi tenda itu, lalu menggumamkan beberapa patah kata dan berlalu dari tempat itu. Akhirnya datang pula lebih dari 200 gadis-gadis perawan cantik, masing-masing mengusung nampan penuh dengan emas, perak, dan batu permata. Mereka mengelilingi tenda itu dan menggumamkan beberapa patah kata, kemudian meninggalkannya. Hasan sangat heran menyaksikan kejadian-kejadian itu dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah arti semuanya itu? Ketika meninggalkan tempat itu, Hasan bertanya kepada si Perdana Menteri. Si menteri menjawab bahwa dahulu Kaisar mempunyai seorang putra tampan, menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan, dan tak terkalahkan dalam arena kegagahan perkasaan. Kaisar dan hampir seluruh kerajaan sangat sayang pada putranya itu. Pada suatu hari, tanpa terduga-duga, si pangeran jatuh sakit. Semua tabib paling pandai diperintahkan untuk mengobati, namun mereka tak mampu menyembuhkannya. Akhirnya putra mahkota itu meninggal dunia dan dikuburkan di naungan tenda tersebut. Setiap tahun orang-orang datang berziarah ke kuburannya. Sepasukan tentara yang mula-mula mengelilingi tenda tersebut berkata, "Wahai putra mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini terjadi di medan pertempuran,
kami semua akan mengorbankan jiwa raga kami untuk menyelamatkanmu. Tetapi yang malapetaka menimpamu ini datang dari Dia yang tak sanggup kami perangi dan tak dapat kami tantang. Setelah berucap seperti itu, mereka berlalu dari tempat itu. Kemudian tibalah giliran para filosof dan cerdik pandai. Mereka berkata, malapetaka yang menimpamu ini datang dari Dia yang Maha Kuasa, yang tidak dapat kami lawan dengan ilmu pengetahuan, filsafat dan tipu muslihat, karena semua filosof di atas bumi ini tidak berdaya menghadapinya, dan semua cerdik pandai hanya orang-orang dungung di hadapannya. Jika tidak demikian halnya, kami telah berusaha dengan mengajukan dalih-dalih yang tak dapat dibantah oleh siapapun di alam semesta ini. Setelah berucap demikian, para filosof dan cerdik pandai itu berlalu dari tempat tersebut. Berikut orang-orang tua yang mulia tampil seraya berkata, wahai putra mahkota, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini dapat dicegah oleh campur tangan orang-orang tua, niscaya kami telah mencegahnya dengan doa-doa kami yang rendah hati ini. Dan pastilah kami tidak akan meninggalkan engkau seorang diri di tempat ini. Tetapi malapetaka yang ditimpakan kepadamu datangnya dari Dia yang Maha Kuasa, yang sedikit pun tak dapat dicegah oleh campur tangan manusia-manusia lemah. Setelah kata-kata ini mereka ucapkan, mereka berlalu dari tempat itu. Kemudian gadis-gadis cantik dengan nampan-nampan berisi emas dan batu permata datang menghampiri, mengelilingi tenda itu dan berkata, wahai putra kaisar, seandainya malapetaka yang menimpa dirimu ini bisa ditebus dengan kekayaan dan kecantikan, niscaya kami merelakan diri dan harta kami yang banyak ini untuk menebusmu, dan tidak kami tinggalkan engkau di tempat ini. Namun malapetaka ini ditimpakan oleh Dia yang Maha Kuasa, yang tak dapat dipengaruhi oleh harta kekayaan dan kecantikan. Setelah kata-kata ini mereka ucapkan, mereka pun meninggalkan tempat itu. Terakhir kali Kaisar beserta Perdana Menterinya tampil, masuk ke dalam tenda dan berkata, wahai biji mata dan pelita hati ayahanda, wahai buah hati ayahanda, apakah yang dapat dilakukan oleh ayahanda ini? Ayahanda telah mendatangkan pasukan tentara yang perkasa, para filosof dan cerdik pandai, para pawang dan penasehat, darah-darah yang cantik jelita, harta benda dan segala macam barang-barang berharga. Dan ayahanda sendiri pun telah datang. Jika semua ini ada faedahnya, maka ayahanda pasti melakukan segala sesuatu yang dapat ayahanda lakukan. Tetapi malapetaka ini telah ditimpakan kepadamu oleh Dia yang Maha Kuasa, yang tidak dapat dilawan oleh ayahanda beserta segala aparat, pasukan, pengawal, harta benda, dan barang-barang berharga ini. Semoga engkau mendapat kesejahteraan selama tinggal sampai tahun yang akan datang. Kata-kata ini diucapkan sang kaisar, kemudian ia berlalu dari tempat itu. Kisah tragis yang disampaikan si menteri ini sangat menggugah hati Hasan. Ia merasa ngeri betapa kematian seseorang tak dapat disangka-sangka. Bisa menimpa orang tua, orang muda, atau bahkan seorang pangeran yang masih belia bisa saja mati mendadak, dan tak seorang pun dapat menolong
jika ajal sudah tiba. Hasan merasa ngeri betapa selama ini dia hanya bergelut dengan harta benda dan permata. Ia tidak mempersiapkan perjalanan abadi sesudah datangnya kematian. Maka ia segera bersiap-siap untuk kembali ke negerinya. Sesampainya di kota Basra, ia bersumpah tidak akan tertawa lagi di atas dunia ini sebelum mengetahui dengan pasti bagaimana nasib yang akan dihadapinya nanti. Ia melakukan segala macam ibadah dan disiplin diri yang tak dapat ditandingi oleh siapapun pada masa hidupnya. Mudah-mudahan sekelumit kisah yang penuh dengan hikmah ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.